Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema The Spirit of Service. Bagaimana kita memiliki sebuah jiwa yang selalu siap untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa service selalu menjadi hal yang dikedepankan di marketplace. Saudara, saya juga mungkin mau bertanya, apa yang muncul di pikiran saudara ketika mendengar kata service? Mungkin ada yang berpikir, wah, service yang cepat. Ada yang berkata akurat. Ada yang berkata mungkin layanan. Atau mungkin kalau di Indonesia sebutannya layanan prima. Atau customer service excellence. Artinya, the spirit of service ini adalah sebuah spirit yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa membawa dampak yang luas. Hidup kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Nah, saya mau kasih gambaran dulu bahwa dunia berlomba-lomba memberikan sebuah servis di maskapai penerbangan. Makanya ada penerbangan bisnis kelas, ada ekonomi kelas. Dua-duanya bisa membawa kita Jakarta New York, New York Jakarta, tapi tentu fasilitasnya beda, suasananya beda. Sampai pramugarinya berlutut di depan Anda untuk mengantarkan makanan minuman. Dia mengingat nama-nama kita semua. Dan kalau kita lihat juga di perbankan, saya nggak tahu kalau bank di Amerika seperti apa, kalau di Indonesia ada namanya nasabah prioritas, ada nasabah reguler yang biasa, ada nasabah soliter, ada nasabah preferred banking, premium, atau mungkin sebutannya platinum. Semakin tinggi grade-nya, layanannya semakin beda. Di rumah sakit pun juga ada service. Ada yang servisnya tinggi, ya, karena dia di VIP atau VVIP, kamarnya udah kayak hotel, bahkan dokter 24 jam jaga di depan kamar, suster, tapi juga ada sayangnya kamar-kamar yang kayak bangsal, 6 orang mungkin sekamar dan dokternya nggak datang-datang, ya. Satu teman almarhum, ya, karena mungkin kurang mampu, kami jenguk, sudah pendarahan, kami greget. Dokter nggak datang, suster nggak turun tangan, akhirnya terlantar karena mungkin tidak punya biaya yang mencukupi. Ini dunia, ya, bahkan di dunia hospital pun sudah komersil sekali. Yang penting ada duitnya dulu baru dilayani, bukan sebaliknya. Kita lihat juga kalau kita ke restoran, kita lihat kita tentu pengen makanan cepat disajikan, kita pengen semuanya serba memuaskan. Disinilah kita belajar bahwa ternyata semuanya mengedepankan servis. Termasuk hotel, ya. Kalau kita tahu ada hotel kelas melati, ada hotel kelas bintang 5. Kalau kita beli Coca-Cola di warung, harganya mungkin 5.000 kalau di Indonesia. Kita tanya, ada Coca-Cola bang? Ada, ambil tuh di belakang. Ah, itu. Tapi kalau di hotel bintang 5, Pak Yongki, ya ini Coca-Colanya sambil berlutut, ya. Ah, gara-gara berlutut Coca-Cola 5.000 jadi 75.000. Ya, artinya apa? Semua orang senang dilayani. Ini yang kita harus tahu. Manusia senang dilayani. Orang rela bayar mahal demi sebuah layanan. Bahkan mereka membuat rating untuk sebuah layanan. Apakah layananmu poor, apakah average, apakah excellent, atau outstanding. Nah, yang menariknya adalah bahwa ternyata sebuah pelayanan yang buruk bisa membawa dampak yang besar. Ya, ada survei 82% dari responden yang stop doing business karena sebuah organisasi yang poor customer experience-nya. Begitu pula ada data nih, kita baca sedikit ya, nanti baru kita belajar firman Tuhan. Karena nanti saya akan mengarah kepada ternyata service itu adalah ajaran Yesus. Kenapa customer tidak lagi datang? Kita bisa ganti loh ini. Kenapa jemaat tidak lagi datang? Ah, bisa juga. Kenapa jiwa-jiwa baru tidak lagi datang? 1% karena meninggal. Oh iya, gimana mau belanja lagi ke toko kita kalau sudah meninggal, ya? Gimana mau datang ibadah lagi kalau sudah meninggal? 3% pindah. Ya, mungkin dulu di New York, sekarang udah pindah ke state yang lain,
dia akan mungkin mempengaruhi dia belanja di mana, ya sekolah di mana anaknya, ibadah di mana. 5% karena persahabatan. Biasanya belanja di sini, temennya jualan produk yang sama, belanja sama teman sendiri yuk. Oke, 9% karena faktor persaingan. Ada bisnis lain, ada toko lain, ada outlet lain, orang belanja di situ. 14% karena ketidakpuasan produk, kecewa. Karena produk yang disajikan mungkin mengecewakan sehingga mereka pindah ke produk yang lain. Tapi yang menariknya, 68% karena sikap buruk terhadap pelanggan. Artinya apa? Betapa pentingnya anak-anak Tuhan punya good attitude untuk bisa menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang datang ke gereja. Katakan amin. Ya, setiap orang-orang yang datang di gereja pastikan kita bisa layani dengan baik, kita bisa kasih service excellence yang memuaskan sehingga mereka bukan cuma dijamah karena firman Tuhan, mereka bukan cuma dijamah karena praise and worship, tapi bahkan mereka dijamah dari saat di depan parkiran. Kami punya banyak kesaksian-kesaksian. Orang-orang dijamah bukan karena khotbah yang bagus di gereja, bukan karena praise and worship, tapi dari parkiran kami sudah layani dengan baik. Seperti layaknya sebuah layanan bintang 5, dari turunin stroller, ya, kasih kursi roda, sampai kami sambut sampai di atas. Itu sebuah layanan yang menyentuh hati. Mereka berkata, wah, waktu datang ke gereja, rasanya disapa, disambut dengan baik, kekeluargaan, hospitality yang luar biasa. Itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi kami training, kami latih, dan saya banyak bicara di gereja-gereja, melatih volunteers, melatih pekerja-pekerja untuk melakukan customer service excellence. Karena kebetulan Bapak Ibu saya banyak di marketplace membantu perbankan, membantu perusahaan-perusahaan dalam hal the spirit of service excellence. Kalau Bapak Ibu ke Indonesia, Bapak Ibu tentu setuju ya, kalau kita ke BCA, Bank BCA, mau di Bank BCA manapun, mau di Mojokerto, mau di Makassar, mau di Surabaya, mau di Jakarta, kira-kira sama nggak standar layanannya? Banyak yang bilang sama, bahkan sampai level security, satpamnya pun senyumnya sama. Kita mau transfer ATM, kita lupa kodenya, dia bisa kasih tahu. Itu semua dibentuk sebagai corporate culture. Nah, yang menarik adalah service adalah ajaran Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kata service, makanya ada Sunday service, ya. Dan bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk melayani, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, ini yang terjadi, saudara, ya. Kalau service kita buruk, kita bicara dulu di marketplace, ya, kita bisa kehilangan customer. Kalau service kita buruk, kita bisa kehilangan referral dan repeat order. Referral itu orang mereferensikan bisnis kita, orang mereferensikan produk kita, orang mereferensikan toko atau mungkin dagangan kita. Bahkan mereka bisa menjadi langganan, repeat order. Akhirnya, kalau kita servisnya buruk, kita kehilangan semua itu dan kompetitor menang. Ada satu quotes yang menjadi pegangan hidup saya dan banyak saya bagikan di marketplace dan di gereja. Kita simak sama-sama, baru kita masuk di firman Tuhan. If we don't take care of our customer, someone else will. Kalau kita tidak urusi customer kita dengan baik, someone else akan urusin siapa? Bisa jadi sales kompetitor, bisa jadi perusahaan lain, bisa jadi bisnis yang lain, bisa jadi toko outlet counter yang lain. Kalau dia berdagang, ya. Nah, ini bisa kita ganti. Kalau kita tidak layani perusahaan di mana kita bekerja, kita sebagai karyawan, employee, kita bisa digantikan setiap waktu dengan employee yang lain. Apalagi kayak di Indonesia, banyak sekali orang-orang di PHK, mereka butuh kerjaan. Kita persaingan ketat, kita nggak kasih performance yang baik, kita digantikan. Nah, ini juga bisa dipakai dalam gereja. Kalau gereja tidak urusi jiwa-jiwa dengan baik, maka dunia yang akan urusin mungkin. Masih syukur kalau gereja lain yang urusin, ya. Jadi kalau gereja lain dia pindah ke gereja lain, dia bertumbuh di situ, nggak apa-apa. Kalau memang itu dombanya Tuhan. Tapi jangan sampai klub malam yang urusin, ya. Jangan sampai dunia yang urusin mereka. Sehingga
mereka terlayani dengan baik, dengan dunia. Tapi pastikan jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirim terlayani dengan baik, khususnya di BMC New York. Tepuk tangan dulu buat kita. Yang sudah menikah, boleh kita ganti kata customer dengan suami dan istri? Boleh. Kalau kita tidak urusi istri kita dengan baik, suami kita dengan baik, layani dengan baik, jangan sampai pindah ke pasangan outsourcing. Ini bercanda ya. Nah, makanya kalau kita tidak layani istri dan suami dengan baik, nanti orang lain yang urusin, pelakor ya. Kalau di Jakarta, di Indonesia ada istilah gadun atau ani-ani, ya, macam-macam ya. Nah, inilah hari ini kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan yang baik. Karena pelayanan yang baik selalu memikat hati, menyentuh dan mengunci perasaan seseorang. Nah, saya lihat, saya ingat beberapa waktu lalu, pertama kalinya saya berkunjung ke sebuah negara, dan negara itu memikat hati saya, yaitu Jepang. Ya, berapa banyak dari Bapak Ibu berkesempatan di waktu lalu ada berkat Tuhan sudah pernah ke Jepang? Ya, nah saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi saya pertama kali ke Jepang itu dengan tour udah long time ago, ya mungkin sudah hampir 10 tahun yang lalu, 8 tahun lalu mungkin ya. Itu pertama kali ke Jepang dengan rombongan beberapa teman-teman gereja. Saya kaget. Wah, kok orang Jepang ini ramah sekali ya. Hospitality-nya baik sekali. Contoh, kami pernah tanya jalan ya beberapa kali karena orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris, agak susah bahasa Indonesia. Jadi saya pernah tanya, saya ingat di jalan itu saya tanya, where is Yoshinoya? Katanya Yoshinoya-nya Jepang lebih enak daripada yang di Indonesia. Oh, Yoshinoya, Yoshinoya. Oh, dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Dia lagi pakai jas arah ke sini, saya arah ke sini dengan keluarga. Oh, Yoshinoya, Yoshinoya. Dia balik belakang, Yoshinoya. Wah, dia antar jauh sekali. Jadi berapa kali, 2-3 kali di Jepang, kalau saya tanya jalan, karena dia nggak bisa jelasin, mendingan dianterin kita. Dianterin kita ke situ. Jadi itu pertama. Saya berapa kali berkesan juga di Jepang, mereka melayani dengan sangat baik di restoran, ya, di restoran. Dan mereka tidak kejar-kejar tip kayak di tempat Anda. Ya, wah kalau di saya waktu itu ke LA kemana, waduh, stres sendiri ya, pernah diteriakin di Chinatown di LA ya, atau di mana karena kita lupa kasih tip, diteriakin mana tipnya. Waduh, kayaknya di San Francisco pernah saya dengan Pastor Juan nginep di sebuah hotel, itu sampai concierge hotel, lucunya hotel yang baik Gus, itu concierge hotel biasa kan, dia angkatin kita bellboy itu sampai rebutan mau anterin kita karena mau tips. Itu saya kaget-kaget pertama kali ke Amerika, ya. Belum lagi di department store. Ternyata kalau sudah ada yang handle kita, satu orang yang temenin kita tanya-tanya, itu temenin kita terus, mau tips juga. Waduh, jadi kayaknya kita dikejar-kejar di situ ya. Memang kita kasih tips, tapi caranya itu yang bikin kita kaget. Nah, di Jepang justru mereka nggak mau kalau dikasih tips. Nah, mereka rasanya risih gitu. Nah, yang menariknya, satu waktu kami keluar dari hotel. Kami lihat ini ngapain, ya. Saya bilang ini orang ngapain ini ini foto saya sendiri ya dari bus ya, dari bus saya foto. Nah, tour guide-nya cerita, oh ini mereka anterin kita, sayonara, sampai bus kita di ujung jalan, baru dia masuk. Oh ya, wah problemnya orang Indonesia itu kalau ikut tour katanya 5T. Dikit-dikit telat. Tungguin masuk ini bisa berapa menit. Ayo, ayo, masuk bus, masuk bus. Lama kan kumpulin dari hotel mau pergi ya. Yang kedua, tustel ya. Tustel itu bahasa apa tuh dulu? Oh, foto dulu, foto dulu, foto dulu. Kalau sudah di mobil, sudah di bus, baru tuh tidur. Nanti kalau ada toko baru bangun. Kalau nggak toilet, toilet, toilet. 5T katanya tour guide ajarin. Kalau orang Indonesia ikut tour itu 5T katanya ya. Suka telat ya, dikit-dikit tustel foto-foto, ya toilet, nanti di bus tidur, tour guide-nya ngomong sendiri, nanti kalau udah toko baru bangun semua. Nah, saya pikir cuma di sini. Kita pergi makan satu tempat. Wah, ada lagi yang begitu. Bye-bye, bye-bye. Wah, kita lihat luar biasa ya. Bagaimana hospitality mereka begitu
luar biasa, melayani dengan sangat baik. Nah, artinya apa? Bayangkan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan aja bisa punya standar layanan sangat baik. Bahkan kita tahu Jepang berkali-kali datang tanding Piala Dunia di sebuah negara, mereka bersihkan semua kamar gantinya, mereka bantu bersihkan angkat sampah di stadion. Itu luar biasa banget. Luar biasa. Bahkan kalau Anda pernah ke Jepang, kita kaget-kaget. Jarang sekali ketemu tempat sampah. Ya, jarang sekali ketemu tempat sampah, dan nggak ada sampah di mana-mana. Dan kalau kita ketinggalan laptop, iPad, handphone, ya, itu nggak hilang loh. Di bus, di public transport ini, asal orang Jepang yang ketemu ya. Kalau ketemu orang Indonesia atau orang lain ya mungkin bisa hilang ya. Ada bercandaan seperti itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa ternyata sebuah hospitality, sebuah layanan, inilah spirit yang harus kita miliki. Tadi saya sudah bukakan bahwa dunia mencari sebuah layanan, ya, dan Yesus sudah mengajarkan kita sebuah standar layanan yang luar biasa. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, inilah yang Yesus ajarkan. Kalau kita mau jadi besar, kita mau jadi terkemuka, kita mau jadi orang yang hebat, melayani. Kita belajar merendahkan diri. Jujur, lebih suka dilayani atau melayani, Bapak Ibu? Jujur. Manusia senang dilayani. Tapi standar Yesus adalah kita punya spirit of service. Kita punya spirit untuk melayani. Amin, saudara. Boleh taruh tangan di dada, katakan sama-sama, aku mau punya hati yang suka melayani. Nah, problemnya kebanyakan dari kita suka dilayani, dimengerti, diutamakan, didahulukan. Akhirnya hanya tersisa me, myself, and I. Me, myself, and I. Sedangkan Yakobus 3 ayat 16 sudah katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, di mana ada konflik dalam keluarga, pasti karena ada salah satu pihak, suami atau istri, mementingkan diri sendiri. Ketika ada konflik antara saudara, gara-gara rebutan warisan, kami tangani, ya, salah satu jemaat itu hubungan sangat baik dengan saudara-saudaranya. Ketika orang tua meninggal, pecah besar, ribut besar karena warisan. Wow, sampai masuk perkara pengadilan. Perkara pengadilan. Padahal hubungan sangat baik sebelumnya. Tapi ketika orang tua meninggal, namanya uang, warisan memecah belah mereka. Karena ada satu pihak yang mau jatah yang lebih banyak, bahkan semuanya. Saudara, di politik, kalau ada mementingkan diri sendiri, di situ ada keributan, konflik. Perang terjadi karena ada salah satu pihak negara mementingkan diri sendiri. Pelayanan di gereja bisa pecah, bisa konflik kalau ada mementingkan diri sendiri. Makanya cara paling baik untuk belajar merendahkan diri dan menghilangkan sifat egois, mementingkan diri sendiri adalah dengan cara the spirit of service. Saya mau tekankan seperti ini. Orang yang mencintai pasti rindu melayani. Orang yang melayani belum tentu mencintai. Saya ulang, orang yang mengasihi sudah pasti rindu melayani. Tapi orang yang melayani belum tentu mengasihi. Jadi saudara, kalau kita lihat misalnya kita naik pesawat, kalau kita lihat orang-orang di bisnis kelas atau Bapak Ibu
pernah sempat duduk di bisnis kelas, itu dilayani dengan sangat baik, dengan stewardessnya, dengan pramugarinya. Setiap pergerakan kita, would you like some drinks, coffee or tea? Wah, is there anything that I can help, dan lain sebagainya, apa yang saya bisa bantu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu lihat, begitu ambil baggage, bagasi, rombongan pramugari dengan pilot turun, udah nggak kayak kenal kita. Lewat aja begitu. Pernah kalau di pesawat, layani kita dengan sangat baik, panggil nama kita, setiap kebutuhan kita dilayani, begitu kita ambil bagasi, kan rombongan mereka turun. Mereka udah jalan, lewat, udah nggak kayak kenal. Karena apa? Karena sudah di luar ranah pelayanan mereka. Jadi kalau mereka berlutut di depanmu, itu bukan karena dia mencintaimu, itu karena prosedur, itu karena SOP, itu karena sistemnya. Begitu sudah keluar, udah kayak nggak, orang nggak kenal. Artinya apa? Orang bisa melayanimu dengan sangat baik di five-star hotel, di bisnis kelas, ya, di sebuah toko, bukan karena dia mencintai kita. Tapi orang yang mencintai, rindu melayani. Pastikan saudara, kita melayani di gereja karena dasar cinta akan Tuhan dan sesama. Jangan melayani karena pengen cari koneksi. Jangan melayani karena supaya kelihatan keren. Ada lagi, kenapa kamu melayani? Ya isi-isi waktu sih, daripada di New York atau mau ngapain, ya isi waktulah supaya ada kegiatan. Kenapa melayani? Ya disuruh, ya dikasih tugas. Akhirnya apa? Itu jadi beban. Ada orang melayani karena mungkin dapat network. Ya, kalau kita melayani nanti ada jabatan, kita lebih keren, reputasi kita naik, nanti bisa kenal lebih banyak orang, siapa tahu bisa ada transaksi, ada kerjasama. Kalau bahasa dagang dapat kantau, saya memberitahu kita akan kecewa. Melayani karena kita mencintai Tuhan. Melayani karena kita mengasihi sesama. Makanya selalu yang kami tekankan di tempat kami, fungsi lebih penting daripada jabatan. Saya nggak pernah pusingi jabatan, tapi fungsi lebih penting. Percuma punya jabatan, tapi nggak berfungsi. Tapi kalau kita berfungsi, tanpa jabatan pun nggak masalah. Yang penting berfungsi bagi kerajaan Allah, berfungsi bagi tubuh Kristus, berfungsi bagi gereja Tuhan. Makanya orang-orang yang memahami hal ini, ya, mereka selalu tahu bahwa kekuasaan yang kita punya, power yang kita punya, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk menghantam orang lain, tapi untuk serve one another. Kita melayani satu dengan yang lain. Saudara, gereja harusnya punya standar yang lebih tinggi dari dunia. Harusnya orang-orang dunia belajar bagaimana melayani lebih baik, lebih tulus, penuh empati, karena gereja penuh dengan orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Amin, saudara. Allah jadi role model kita. Dia tidak menyayangkan putranya yang tunggal. Dia kasih yang terbaik, best of the best. Sedangkan dunia kadang simpan yang sisanya yang dikasih, yang terbaik buat dirinya sendiri. Saya yakin di gereja ini kita mau dilatih punya spirit of service. Tuhan mau kita semua berfungsi, bukan jadi penonton, bukan cuma jadi supporter, tapi player. Jadi player di dalam kerajaan Allah. Banyak orang Kristen tahu banyak, tapi do nothing. Saudara, hari ini saya mau beritahu, ketika kita belajar melayani, belajarlah melayani dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Dengan sepenuh hati. Saudara, Tuhan tidak cari apa yang kita tidak punya. Tapi apa yang kita punya, itu yang bisa kita pakai untuk melayani. Apa yang saudara punya? Saudara punya uang, saudara bisa pakai melayani dengan uang saudara. Saudara punya tangan, dengan tangan kita bisa melayani. Kita bisa senyum, coba senyum dulu. Bisa semua jadi usher. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa masak, ada yang bisa fotografi, ada yang bisa desain, ada yang bisa mungkin menjadi translator bahasa Mandarin. Siapa tahu kita buka Mandarin service, ya. Ada yang bisa apa?
Ada yang bisa mendengarkan kupingmu, apa yang ada padamu. Masih ada kuping, saya lihat semuanya ya. Kupingmu ini bisa dipakai untuk melayani. Amin, saudara. Amin. Ya, Anda tahu di beberapa negara, kuping ini dibayar mahal. Cuma dengerin orang curhat, modal tisu. Oh, it's not easy for you. I can understand you. Kasih tisu nangis-nangis $200. Tapi kita di gereja kasih kuping kita untuk dengarkan. Kita punya smartphone, amin. Ya, kita lihat, kita bisa melayani orang-orang. Saya kasih lihat ya, saya kasih lihat. Oke, tunggu ya. Saya hampir setiap hari saya ucapkan ulang tahun beberapa orang. Saudara bisa doa, kita bisa doakan orang. Kita bisa doakan orang. Kita bisa support orang dengan doa kita. Even, aduh saya sakit, kita sakit. Sambil sakit pun kita bisa mendoakan orang sakit lainnya. Ini WA saya ya, saya kasih lihat ya. WA saya. Tadi pagi, kami dukung doa semoga cepat pulih dan sembuh secara sempurna oleh kuasa Yesus Kristus. Karena saya tahu, saya dengar kabar dia sakit. Saya kirim doa loh, ini jam 7 pagi. Tadi sambil kita worship, sebelum saya lupa, 6 menit sebelum kita itu, setelah worship itu, saya tadi off mute, saya doakan. Nah, tadi ini tante, saya kirimkan makna doa. Saya kirimkan. Nah, lihat ini. Saya kirimkan beliau makna doa. Kita bisa pakai untuk melayani klien. Saya kasih ucapan, saya kasih lihat. Saya layani dengan baik. Nah, itu ada Pastor Joshua Yongki. Semua saya layani dengan baik klien-klien dengan sistem yang rapi sekali semuanya. Klien ya. Coba lihat ya. Nah, ini ulang tahun klien, makanya saya dapat repeat order terus. Nah, ini lagi loading. Saya kasih lihat Anda. Tunggu, ini harusnya ada ya, karena ini pakai, nah ini, saya layani ya. Happy birthday. Ini semua klien-klien saya layani dengan baik, database-nya rapi semuanya. Nah, kalau sudah transaksi, kami juga ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada saya, dan lain sebagainya. Makanya, karena kami ajarkan sebuah proses, Bapak Ibu. Proses untuk kita belajar melayani dengan lebih baik. Nah, jadi saya mau beritahu apa yang kita punya. Kita bisa melayani dengan apa yang kita punyai. Tuhan nggak cari apa yang kita nggak punya. Saudara punya mobil. Mobil saudara bisa dipakai untuk jemput orang-orang yang mau ke gereja. Saudara punya apa lagi? Ayo, apa yang kita punya? Punya rumah. Rumah kita bisa dipakai buat cell group. Saudara, oh kita punya kemampuan main musik. Tuhan bisa pakai untuk kemampuan kita main musik. Ada satu hal yang menarik, saudara. Beberapa kali saya punya klien-klien berkata seperti ini. Ini bukan GR ya. Saya cuma cerita apa yang mereka sampaikan. Aduh coach, kenapa kalau kerjasama project dengan coach itu kayaknya something different ya? Aduh kok kayaknya dari hati ya? Aduh kayaknya tulus ya? Jadi bukan cuma satu orang, berkali-kali berurusan dengan orang-orang di luar sana. Mereka merasakan ada sesuatu yang beda katanya kalau kerjasama dengan saya. Saudara mau tahu jawaban saya kepada mereka? Siapa yang mau tahu? Saya bilang begini, karena sudah berapa kali nanya, saya bilang begini, karena saya sudah terbiasa melayani di gereja dan di yayasan sosial 20 tahun lebih. Yang nggak ada duitnya aja, saya layani. Yang masuk ke pemukiman kumuh aja, saya layani. Apalagi kamu bayar saya mahal. Mereka bayar saya sangat mahal. Gampang nggak kalau yang nggak ada duitnya aja kita melayani, apalagi yang dibayar? Yes, saya kasih lihat mereka ini. Saya kasih lihat saudara, bahwa kalau yang urusan begini aja saya layani. Jadi saya itu
Apa saja di gereja sampai hari ini, saya siap layani. Cuma satu, jujur, saya nggak mau melayani. Kalau disuruh pimpin pujian. Kalau itu nanti saya malu ya, karena false. Saya mau di parkiran sampai hari ini. Mau angkat bangku, mau apapun, selagi saya bisa, saya akan melayani saudara. Saya kasih contoh di gereja. Ayo kita jaga parkiran di bawah. Saya masuk ke bakti sosial semuanya. Ini nggak ada duitnya, yang ada kita keluar duit. Masuk ke pemukiman kumuh, saya sendiri turun tangan ke dalam. Sampai hari ini, kita urusin kerjaan pelayanan sosial. Kalau yang ini aja saya mau buat tanpa ada duitnya, resiko sakit, resiko kita capek, kita keluar duit. Apalagi dibayar mahal, gampang. Ini urusan kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, makanya saya memberitahu, kalau Anda dan saya sudah biasa melayani di gereja, gampang melayani di pekerjaan, di bisnis, gampang melayani di luar sana. Karena kita sudah dibentuk. Saya produk 27 tahun dibentuk melayani di gereja. Sehingga di luar sana kita bisa jadi pemimpin yang melayani. Ya, kita bisa melayani anak buah kita. Kita bisa melayani tim kita. Kita bisa melayani customer kita. It's easy. Gampang. Karena kita sudah melayani. Yang tidak ada ukuran uangnya, kita sudah biasa dedikasi. Apalagi ada urusan transaksi, gampang. Bapak Ibu, kalau kita bisa mimpin orang-orang as a volunteers, lebih mudah loh mimpin di luar sana. Kamu nggak nurut, kita pecat. Kamu nggak nurut, dapat surat peringatan pertama. Itu kalau bahasa dunia ya. Tapi kita memimpin dengan pelayanan, bukan mengintimidasi, tapi menginspirasi, bukan memanipulasi, tapi memotivasi. Makanya hati yang melayani ini memperbesar kapasitas dirimu, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak luas dimanapun kita berada. Spirit of service sudah dibentuk di gereja, nanti dinikmati di luar sana. Orang-orang yang Anda ketemui biasa. Jadi Bapak Ibu, saya itu sampai ekstrim melayaninya Bapak Ibu ya. Semua orang yang kok DM saya punya kurang lebih hampir 300.000 follower. Orang-orang yang DM, mau 50 orang DM, saya layani. Saya layani saudara. Maksudnya apa? Kadang-kadang saya lihat ada yang bilang gini, Coach boleh nggak saya minta ucapan ulang tahun? Saya lihat, orang kampung dan saya nggak kenal. Saya bikinin loh. Saya lagi makan di restoran, saya bilang sama istri, bentar ya, saya cuma begini, halo Abdul, selamat ulang tahun, Tuhan berkati, send. Cuma 5 detik, dia minta ucapan ulang tahun, saya bikinin. Di kampungnya dia rasa bangga banget, ada motivator nasional, mau bikinin selamat ulang tahun, dia nggak tahu, hati saya itu hati pendeta, hati melayani. Ada murid-murid saya, ya orang-orang yang saya ketemu berbagai kalangan, mereka curhat, ya. Habis itu saya bilang, ayo yuk ketemu. Padahal ada juga di antara mereka, maaf, mereka pekerja kasar, mereka ojek online, bau matahari, dari non-Kristen. Saya dengerin, saya rangkul, saya doakan. Mereka pikir, ih ini seorang coach kok mau ya buat seperti ini ya, kasih waktu. Karena mereka pikir kita itu public figure. Dia nggak tahu yang dia ketemu ini cuma menyamar jadi coach, hatinya pendeta. Artinya maksudnya casingnya ini orang di dunia ini taunya as a coach, tapi sebenarnya itu cuma casing saya di luar. Hatinya, hati melayani saudara. Itu yang membuat saya itu sampai bikin setiap kemarin saya pelayanan, saya punya folder ini. Bapak Ibu bisa baca nggak? Ajak jiwa. Ajak jiwa. Nih, ajak jiwa. Saya punya folder. Siapa aja yang saya mau ajak lagi ke gereja. Setiap orang yang saya ketemu kemarin, sempat driver nggak sempat jemput, saya naik Grab. Naik Grab ya. Naik Grab, ketemu anak muda. Namanya Muhammad Kevin.
Muhammad Kevin. Baru ngobrol dikit, saya sudah sharing tentang Injil. Saya sudah sharing tentang Injil. Lihat ya, saya kasih lihat. Setelah itu, saya minta WA-nya, saya kasih buku saya. Setelah itu, saya undang dia datang. Datang dia hari Minggu kemarin, si Muhammad Kevin ini. Coba lihat ya, saya kasih lihat. Ini buktinya bahwa saya tuh melayani. Padahal saya lagi khotbah 5 ibadah kemarin. Saya lagi khotbah 5 ibadah. Saya masih sempat urusin jiwa-jiwa, ajak-ajakin ke gereja. Jadi kalau Anda mau ke gereja, jangan sendiri. Ya, saya kasih lihat ya. Nah, ini. Ini saya baru save juga, baru kenal di mana? Ini live langsung ya. Jadi khotbah yang dihidupi. Enggak. Nah, lihat nih, saya baru kenal dia. Saya baru kenal dia tanggal 15 bulan 10. Saya bilang ini nomor WA pribadi saya. Dia nggak balas ya. Setelah itu Sunday saya bilang halo pagi, ini Haryanto Kandani. Hari ini saya akan isi sesi di GBI Gilgal, mau undang jika pas available hadir. Ini sangat personal loh, karena kebetulan saya yang khotbah ya. Saya bilang bisa pilih mau hadir jam berapa. Dia bilang apa? Om Haryanto, dia panggil Om masih lebih muda ya. Saat ini saya sedang acara keluarga. Iya kabarin ya kalau datang saya bisa kenalin network-network buat kamu karena waktu di mobil dia bilang dia pengen kenal banyak orang. Ayo saya bilang saya kenalin. Baik Om, sore Om, Kevin mau tanya acaranya selesai jam berapa? Kevin baru OTW Arapik dari Bogor. Kamu tiba jam berapa? Siap, nanti ketemu di depan ya. Jadi bayangin nih, saya di panggung pakai jas, turun khusus saya samperin, temenin dia. Habis ibadah. Dia merasa terhormat sekali dari mungkin ribuan orang. Hari itu pembicara yang di atas panggung pakai jas, turun kasih waktu buat dia. Jadi hampir tiap ibadah saya turun cari jiwa-jiwa saya. Siap, habis ini saya isi sesi ketemuan. Ke kursi depan pas bubaran ya. Kalau sempat tiap minggu mampir dan cobain komunitasnya. Kalau ada butuh support apa, info ya, saya bimbing khusus biar kamu maju. Kevin, nama lengkapnya Muhammad Kevin. Nah, siapa lagi? Ini contoh saya layani. Kemarin ada namanya tetangga ya, tetangga. Saya kasih lihat langsung, saya melayani Bapak Ibu. Hal sepele lewat WA. Kemarin namanya Iwan. Iwan. Jadi sambil mau khotbah hari Minggu, saya undang-undangin orang. Nah, ini Iwan GB 22 tetangga. Non-Kristen. Kita lihat ya, loading. Ini tiba-tiba kepikir. Nah, Saturday. Nah, ini formatnya udah sama. Halo, malam. Nanti hari Minggu, besok saya isi sesi. Terima kasih, Coach. Ya, saya bilang apa lagi ya? Dia bilang, besok saya bawa satu kawan lagi, orang Grisenda, ikut boleh? Ya boleh lah, kalau ke gereja. Ini bukan seminar ya, semua orang boleh ikut, lebih rame, lebih bagus. Saya jam 1 siang, Coach. Malam, oke, siap. Ajak anak ikut Gilgal Teams, pasti suka, bagus, kreatif sekali. Wah, dia pakai siap suhu. Woi, datang. Kalau jam 1 ada Bianca, anak saya temenin. Jadi tiap ibadah ini saya ambil, kan 5 kali ibadah, tiap ibadah ini cari jiwa-jiwa saya, mana nih, follow up, bayangin. Itu bukan tugas pendeta, tugas kita semua. Ini klien baru kenal, langsung ajak lagi ke gereja. Lihat lagi ya. Ini baru. Oke, ini baru nih. Sebentar mau ketemu lagi dia nih. Nah, nanti waktu ketemuan minggu depan ya, ya boleh. Masih di tangga, saya telepon dia. Oh, Coach sore kami hadir ke ibadah kelima ya. Oke, siap. See you after ibadah. Wih, ya baru pertama kali juga nih saya undang sudah jalan. Jadi saya satu-satu orang di fitness saya ketemu. Nah, di Ray Fitness saya ketemu. Saya follow up. Tapi ya ini ada masalah dikit lah, pinjam-pinjam duit dulu. Ya, urusin dia. Ini minta BCA-nya. Ya, ya udah. Kita nabur dulu lah beberapa ya. Nggak ada duit dia. Lagi susah. Lagi kabar baik. Saya bilang lagi sesi, lagi sibuk nih. Saya bilang nanti ya. Saya ada panggilan interview Pak, nggak ada duit. Butuh berapa? Nah dia kasih minta 150.000, saya pinjam 150.000. Ya udah saya kasih 150.000 nanti
sorry, ya mau ditransfer kemana, nanti baru datang ke gereja ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hidup ini adalah tentang apa? Melayani. Nah, saya nggak bisa nyanyiin ya, tapi hidup ini adalah kehormatan kalau bisa melayani jiwa-jiwa. Amin. Saya mau kasih hati saya kepada saudara. Kita sibuk datang gereja, kita sibuk worship from home, kita sibuk Sunday service. Saya kasih tugas ya, pikir siapa orang yang bisa kita undang datang ibadah hari Minggu. Ya, pikir siapa orang. Saya supaya nggak lupa saya list. Oh, sopir Grab, polisi, siapa aja yang saya ketemu. Saya mau layani mereka. Amin. Mungkin kau pengusaha, pengusaha yang melayani. Mungkin kau ibu rumah tangga yang melayani. Mungkin kau karyawan, karyawan yang melayani. Spirit of service harus lahir dari cinta. Amin. Kita lihat lagi, berikut dikit lagi. Saudara, jadi mulai melayani dengan apa yang ada pada kita. Dan spirit melayani itu gini, Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kunci dalam pelayanan adalah mengedepankan, mengutamakan orang lain. Saudara, jadi banyak orang mampu, tapi tidak semua orang mau untuk melayani. Tapi orang yang mau melayani, Tuhan yang akan mampukan. Saudara, jangan banyak alasan untuk tidak melayani Tuhan. Abraham dipakai Tuhan di usia tua. Timotius masih muda, sempat jadi anak yang pemalu, Tuhan bisa pakai. Musa tidak pintar ngomong, Tuhan pakai. Rahab, dulunya pelacur, Tuhan pakai hidupnya. Naomi, seorang janda, Tuhan bisa pakai untuk melayani. Petrus, temperamental tinggi, seorang nelayan, Tuhan bisa pakai. Elia, pernah depresi dan mau bunuh diri, Tuhan pakai hidupnya. Daud pernah selingkuh dan punya masalah keluarga, Tuhan pakai hidupnya. Ketika dia memberi hati dan mau. Gideon, orang yang penakut dan miskin dulunya, Tuhan pakai. Marta hidupnya penuh kekhawatiran, Tuhan pakai. Perempuan Samaria pernah gagal dalam pernikahan, Tuhan pakai. Paulus, seorang penganiaya orang Kristen, Tuhan pakai. Yakub penipu, Tuhan pakai. Yusuf hidupnya banyak penderitaan, Tuhan pakai. Asal kita berhenti excuse. Asal kita berhenti buat alasan. Taruh tangan di dada kita yang mau dipakai Tuhan. Bilang, Tuhan, pakai hidup saya. Aku mau. Aku mau dipakai Tuhan. Amin, saudara. Apapun keterbatasanmu, ya, selalu jadi orang yang bersedia, punya willingness, mau dipakai Tuhan. Katakan amin, saudara. Semua orang-orang ini orang biasa, punya banyak kelemahan, tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya belajar dari awal ikut Tuhan, tahun 98 sampai hari ini. Saya melayani Tuhan. Saya bahkan punya kerinduan, sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Sekali melayani Tuhan Yesus, selamanya melayani Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan saya tutup dengan ini. Masih ingat ada cerita tentang Ribka. Ribka punya hati melayani. Ada kedatangan hamba-hamba Abraham. Orang asing mungkin baginya dengan onta-ontanya. Tapi the spirit of service. Dia melayani dengan sangat baik. Dia kasih minum onta-ontanya. Ternyata itu turning point buat Ribka. Dia nggak tahu siapa yang dia layani. Hamba-hamba Abraham yang sedang mencari mantu bagi saudagar kaya. Orang hebat yang namanya Abraham. Mencari mantu untuk menjadi istri Ishak. Hari itu Ribka menyentuh dan menjadi tanda bagi hamba-hamba Abraham. Hidupnya nggak pernah sama lagi. Dia diangkat
dia dipromosi menjadi menantu Abraham dan menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Saudara, you never know. Kemanapun kau pergi, wherever you are, melayani. Karena kunci dipromosi, ditinggikan ketika kau belajar turun ke bawah untuk melayani. Yesus berkata, kalau kau mau naik, kau mau terkemuka dengan cara turun melayani, saudara. Oleh karena itu, orang yang punya hati melayani, dia tidak akan pernah tahu siapa yang dia layani. Saya sudah pernah cerita ya, saya nggak cerita lagi kalau Anda pernah dengar khotbah yang lain. Ada seorang ya yang ketemu saya 10 tahun lalu, seorang tukang fotokopi, namanya Andre. Dia melayani saya dengan sangat baik. Hari itu saya tersentuh, saya ajak dia kerja di tempat saya. Tapi karena dia masih kontrak, dia masih ada kuliah, tiba-tiba tahun depan dia kontak saya, Pak, masih ada lowongan nggak? Saya kasih dia kerjaan. Sejak itu sampai hari ini, sudah 10 tahun kerja sama saya, keliling Indonesia, ya, menikmati fasilitas-fasilitas terbaik, ketemu orang-orang hebat. Karena apa? Hidupnya diangkat dari nggak pernah naik pesawat sampai bosan-bosan naik pesawat. Dari waktu dapat makanan enak pertama kali kerja ketika kita disambut klien, dia mau nangis, dia pengen juga cobain makanan ini buat ibunya, sampai hari ini kebanyakan makan enak sampai bosan-bosan. Aduh, udah nggak mau bawa pulang, Pak. Udah. Dulu dibilang, aduh cobanya ya, ibu saya juga bisa makan ini. Saya bilang, oh bakal sering. Karena kita bikin acara di hotel-hotel bintang 5, banyak makanan yang berkelimpahan, kita bisa bawa pulang. Akhirnya dia yang urus sampai dia bosan sekarang, udah Pak. Kenapa? Karena dia menyentuh hati saya. Padahal dia nggak tahu siapa saya. Coba kalau dia melayani saya dengan jelek, dengan pelit, dengan judes, dengan jutek, mungkin dia tidak akan pernah saya mau hire, rekrut. Karena dia melayani saya tergerak untuk menawarkan, kalau kamu butuh kerjaan lebih baik, daripada ketemu mesin, tiap hari ketemu mesin hidupnya, sekarang ketemu macam-macam CEO, artis, pejabat, macam-macam, karena dia menjadi asisten saya, menemani saya kemana-mana. Saudara, artinya apa? You never know. Ini penutup. Ketika kita berani lepaskan apa yang ada di tangan kita, dia akan melepaskan apa yang ada di tangannya. Ketika kita berani menyerahkan apa yang ada di tangan kita, dia itu siapa? Tuhan. Saudara, miliki hati melayani. Melayani karena cinta, melayani sungguh-sungguh, melayani siapa saja dengan spirit of service. You never know. Ada pintu-pintu berkat, ada hidup yang diperluas, kapasitas yang diperbesar, karena hidupmu bukan untuk diri sendiri, tapi hidupmu masih sempat pikirin orang lain. Ketika kita melayani, kapasitas kita besar, karena kita nggak lagi mentingin diri sendiri. Di tengah-tengah kesibukan, saya masih sempat doain orang, besuk orang, dengerin curhat, follow up jiwa-jiwa, dan lain sebagainya. Semoga pagi ini dari Jakarta, malam di New York, dimanapun Anda berada, Anda menangkap the spirit of service dalam nama Tuhan Yesus. Semua di antara kita punya hati yang lebih lagi melayani, hati yang lebih lagi rindu untuk menjadi berkat. Amin.